kerjaannya sesuai dengan bidang jurusan masing-masing? Dari Faruk dulu deh, jurusannya apa kuliahnya? Kalau aku sebenarnya nggak nyambung, Mbak. Nggak nyambung? Iya, Jurusannya apa kuliah? jurusannya teknik sistem telekomunikasi. Baik, kalau di YPP Di bagian? YPP-nya bagian video content creator. Oh, oke ya. Jauh. Sangat jauh. Kalau Chris? Kalau aku sejauh ini berhubungan sih ya, Ah, ah. karena jurusan aku itu desain komunikasi visual, Oke, dan aku pertama itu magangnya jadi fotografi, oke. dan yang kedua ini jadi videografi sama sosial media spesialis. Yang paling berkesan itu adalah saat ada event di salah satu mall di Jakarta Timur. Mhm. Itu event pertama kali saya ikut sama PIC saya, sama orang dari YPP, Mhm. menjalankan sebuah event. Luar biasa. Kalau Faruk nih udah keliling lumayan banyak nih, yang paling berkesan banget tuh di mana? Kalau Faruk tuh mungkin ada di salah satu YouTube-nya juga ya. Mhm. Boleh ditonton di Ya sini. lah, dia promosi. Sebetulnya kita tujuannya ke satu daerah, Mhm. tapi lewat perjalanan darat, laut, dan udara. Oh, oke. Jadi di darat kita berjam-jam ya kan, Mhm. di laut kita berpuluh-puluh jam, Wah. belum di udaranya gitu kan. Itu ke daerah mana waktu itu? Kebetulan dulu ke pulau terpencil, Hmm. namanya Pulau Selayar, Mhm. tapi nama kecamatannya itu kalau nggak salah Jampea. Halo Sobat YPP, senang sekali saya Wanda Dwi Utari dapat kembali menjumpai Anda di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah, di sini kita bakal ngobrol nih sama mitranya YPP karena berkat mereka lah nih bantuan dari Sobat YPP dapat tersalurkan dengan baik untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Tapi sebelum itu, aku pengen ngingetin jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan dibunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita dari YPP Corner. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kita kali ini, aku mau spill dulu siapakah sosok mereka. Ini dia. Melalui program Kampus Merdeka yang digalakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih sudah beberapa kali menerima mahasiswa magang. Tidak jarang, mereka juga turut ikut terjun ke lapangan, baik penugasan jarak dekat maupun jarak jauh. Narasumber kita kali ini merupakan dua anak magang yang ada di YPP yang akan bercerita tentang pengalaman mereka ikut terjun langsung ke lapangan bersama YPP. Oke, episode ini spesial ya, kayak martabak nggak tuh? Kalau biasanya narasumbernya satu, ini kita datangkan dua sekaligus. Sudah bersama saya ada Faruk dan juga Chris. Halo. Halo. Yang mana yang Faruk? Saya Faruk. Ini Faruk, Saya yang ini Chris. Chris. Kakak adek? Oh, bukan. Jelas-jelas berbeda ya. Oke, jadi kedua narasumber kita kali ini adalah yang magang ya di Betul. YPP. Magang, Wow, iya. luar biasa. Kalau Chris dulu deh, sudah berapa lama magang di YPP? Kalau aku itu magang di YPP itu udah dari 2022, Mhm. dari Agustus 2022 sampai Desember 2022, baru lanjut lagi di Agustus 2023 sampai nanti Desember 2023 ini. Dua periode. 2 periode. Kayak Pak Joko Widodo ya. Waduh. Nah, kalau Faruk berapa? Kalau Lama. aku dari Februari ya hitungnya. Februari 2002? 2023 23, oke. sampai sekarang ini. Oh, Berarti berapa bulan tuh ya? berapa bulan? Coba hitung sendiri deh. Aku udah jadi host disuruh ngitung lagi. Kamu hitung sendiri lah. Pokoknya lama lah Ya, ya udah lama dua-duanya banget. nih. Bener. Wow. Ini biasa orang kalau misalnya magang tuh satu periode ya. Kalian ini kenapa bisa sampai 2 kali periode tuh? Kenapa? Butuh apa? Waduh. Ya. Apa emang kerjaannya sesuai dengan bidang jurusan masing-masing? Dari Faruk dulu deh. Jurusannya apa kuliahnya? Kalau aku sebenarnya nggak nyambung, Mbak. Nggak nyambung. Iya, Jurusannya apa kuliah? jurusannya teknik sistem telekomunikasi. Baik. Kalau di YPP Di bagian? YPP-nya bagian video content creator. Oh, oke ya. Jauh. Sangat jauh. Ya, Kalau Bang. Chris? Kalau aku sejauh ini berhubungan sih ya, Ah, ah. karena jurusan aku itu desain komunikasi visual, Oke, dan aku pertama itu magangnya jadi fotografi, oke. dan yang kedua ini jadi videografi sama sosial media spesialis. Oh, Gitu. wow. Nah, sekarang job desk kalian berdua nambah jadi narasumber ya. Jadi narasumber. Luar biasa, 1.000 penonton ada studio, boleh tepuk tangan? 1.000. Oh gitu. Ini ya ada, kalau kamu nyambung, kalau misalnya Faruk ini gak nyambung tapi nyambung-nyambungin aja lah ya. Disambung-sambungin aja, Sambungin nggak apa-apa. aja lah ya.
ya. Nah ini kan artinya sudah lebih dari 5 bulan ya kalian Iya. berdua ini magang. Udah ikut kemana aja nih sama YPP? Kalau Faruk ya, Hmm? bisa dibilang udah ikut setiap event, Mhm. terutama sama salah satu karyawan di YPP SCTV, juga. di YPP ya. Jadi oke. tandem gitu kan. Oh. Jadi kalau Faruk tuh paling ke Sumatera, Mhm. terus ke Kalimantan juga udah kemarin, Wow. NTB, Wow. terus mana lagi ya? Udah sih itu sih kayaknya. Lumayan banyak Dan juga. sekarang yang wishlist Lagi OTW nih ya. lagi OTW Hah? Bali. Oh, enak Wow. kali. Sekalian healing, sekalian Nah, healing. itu dia ya, Sekalian work healing. from holiday Ya, WFH. ya, benar. Kalau dari Chris gimana? Kalau karena aku cinta banget sama Pulau Jawa ya, Hmm? jadi aku cuma di sekitar Pulau Jawa aja sih, kayak Oh, oke. di Lumajang, Mhm. di Bandung, Jakarta dan sekitarnya gitu Kak. Oh, tapi berarti emang keliling-keliling juga ya. Ya. Jadi magang itu nggak cuma stay di kantor Betul, aja bener, gitu. ya. bener Wah, banget. luar biasa. Jadi makanya kenapa terjawab sudah kalian 2 periode ini magang ya. Ini curi-curi healing ya. Lumayan Betul. kan nggak bayar kan Lumayan- tiket lumayan pesawat banget, segala lumayan. macam Ya. akomodasi. Benar. Tapi ini ya dari sekian banyak daerah-daerah sudah kalian kunjungi berkegiatan bersama YPP begitu ya. Kalau dari Chris sendiri yang paling berkesan banget deh selama hampir berarti 10 bulan ya udah magang ya. Ya, Daerah mana sih dan kegiatan apa? yang paling berkesan itu adalah saat ada event di salah satu mall di Jakarta Timur. Mhm. Itu event pertama kali saya ikut sama PIC saya, sama orang dari YPP Mhm. menjalankan sebuah event. Di situ saya benar-benar awam dengan yang namanya kegiatan sosial gitu. Jadi saya nggak tahu harus ngapain, tapi di situ saya kayak dikasih saran dan dikasih masukan untuk lakuin ini, Chris, lakuin itu. Jadi kayak benar-benar dibimbing banget gitu sama orang-orang yang oke. itu berkesan banget buat saya. Oh, jadi bener-bener kamu tuh ibaratnya kayak anak baru lahir kemarin sore Anak gitu baru ya. lahir kemarin sore, Terus bener banget. tiba-tiba disuruh lari gitu Iya. kan. Berarti waktu itu job desk kamu apa di event pertama kamu tuh? Waktu itu karena saya masih bingung, jadi saya cuma disuruh untuk kayak meliput sebuah kegiatan pembagian sembako, terus sama bagian donor darah gitu. Jadi saya foto-foto, dokumentasiin, ya kayak gitu Kak. Oke, tapi itu adalah dokumentasi kamu pertama untuk kegiatan sosial gitu. Iya, makanya bener banget, berkesan bener banget. Wow, luar biasa. Kalau Faruk nih udah keliling lumayan banyak nih, yang paling berkesan banget tuh di mana? Kalau Faruk tuh mungkin ada di salah satu YouTube-nya juga ya. Mhm. Boleh ditonton di Ya sini. lah, dia promosi. Gak apa-apa, hasil kerja keras kamu kan. Betul. Nah, pasti ya, keras. Kalau Faruk yang paling berkesan banget ya Kak. Jadi berkelana darat, laut, udara. Wow, itu ke berapa daerah berarti? Sebetulnya kita tujuannya ke satu daerah, tapi lewat perjalanan darat, laut, dan udara. Oh, oke. Jadi di darat kita berjam-jam ya kan, di laut kita berpuluh-puluh jam, Wah. belum di udaranya gitu kan. Itu ke daerah mana waktu itu? Kebetulan dulu ke pulau terpencil, Hmm. namanya Pulau Selayar, Mhm. tapi nama kecamatannya itu kalau nggak salah Jampea. Oh, lama di sana? Sekitar 4 harian lah ya. Oh, 4 4 harian. Itu kegiatannya apa? Operasi katarak. Oh, operasi Iya, katarak. tapi Faruk di situ mencoba untuk mendokumentasikan setiap momen gitu di dalam perjalanan itu. Gitu. Apalagi kalau operasi katarak ini kan Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak penderita kataraknya itu Iya, kan. Iya, benar, Ketika benar. kamu melihat itu di sana secara langsung gitu, gimana sih rasanya? Ya ternyata gimana ya, bersyukur banget gitu Pak, bersyukur banget bahwa saya punya mata yang sehat itu gitu ya, itu ternyata perlu dijaga Betul. selagi muda gitu. Nah. Sebelum kayak mereka-mereka yang di sana kan yang umurnya udah lumayan gitu kan, kebanyakan kalau yang penderita katarak. Nah ternyata dari situ juga Faruk mendapatkan pelajaran mata itu jangan sampai terlalu sering terkena sinar matahari. UV ya. yang Benar, gitu. benar. Benar-benar. Jadi kalau misalnya juga kan pernah wawancara dokter tuh kalau misalnya kita pakai sunglasses kan kalau orang Indonesia tuh bilangnya gila gaya banget sih lo pakai kacamata hitam gitu kan. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu upaya untuk pencegahan mata katarak itu. Tadi Itu penting ya, banget. wow luar biasa. Jadi banyak ilmu, banyak pengalaman Iya, yang sudah pengalaman. kalian dapatkan untuk magang di YPP ini ya. Hmm. Nah ini kan sudah harusnya kalau satu periode berapa bulan magangnya? 5 5 bulan. Ini kalian sudah lebih dari 5 bulan. Hmm. Pertanyaannya, skripsinya gimana?
Waduh. Pada nunduk nggak tuh? Waduh. Belum bimbingan lagi nih. Belum bimbingan lagi. Belum Udah bimbingan bab lagi. berapa? Terus udah bab berapa? Aku skripsi baru mulai ke bab 1, mau jalan ke 2 sama 3. Oh oke, ya ada progres lah ya. Setidaknya. Kerangka berpikir terus kayaknya tuh. Oh iya, Betul. kerangka berpikir. Aduh. Kalau Faruk gimana? Baru bismillah. Oh, baru bismillah ya. Bismillah. Orang biasanya kalau misalnya bismillah itu mau akad nikah gitu Iya, ya. Ini betul. mau skripsi baru skripsi. bismillah dulu ya. Wow, luar biasa. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Semoga lancar ya. Ininya Amin. ya. Amin. Karirnya, skripsinya cepat Amin. lulus. Kalau misalnya cepat lulus, siapa tahu kan di hire beneran sama YPP jadi karyawan. Ya nggak. Tapi kan harus S1 dulu ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa sih kok milih untuk magang di YPP? Kalau Faruk sendiri sebetulnya itu sesuai fashion. Mhm. Karena memang dari dulunya, Hmm. dari masa-masa sekolah itu udah hobi banget yang namanya megang kamera. Kamera, Iya. oke. Jadi sering project kan sama teman-teman gitu. Sering ngajak-ngajak juga project apa ya disebutnya? Production house kecil-kecilan Oke. gitu. Jadi emang suka gitu ya kalau misalnya bikin video gitu, Betul. ngambil gambar. Terus kenapa ngambil kuliahnya nggak ngambil itu aja? Sebetulnya Kamu menghabiskan Sebetulnya. waktu 4 tahun kamu sebetulnya apa? sebetulnya tadinya ya pilihan pertamanya itu Hmm. S1 televisi dan perfilman. Oh, awalnya. Awalnya. Terus pilihan keduanya tuh ada yang ngajak nih. Ruk, ayo ikut ini yuk sistem telekomunikasi. Sebenarnya Oke. Faruk nggak tahu tuh apa sistem Ya telekomunikasi. pilih Ikut aja lah ya, aja, ikut ikut aja. aja. gitu kan. Ayo gitu kan. Pilihan kedua ya udahlah sama teman gitu kan, sama sahabat sendiri. Ayolah ke sistem telekomunikasi gitu kan yang keduanya. Ternyata pas pengumuman kan ini SNMPTN ya. Oke. Jalur rapot. Ternyata yang keterimanya tuh justru malah di sistem telekomunikasi. Telekomunikasinya. Oke, tapi akhirnya bekerjanya balik lagi ke kamera-kameraan Kamera. lagi ya. Kamera. Oke. Tapi ini dua-duanya asal Jakarta. Saya Bekasi. Oh, Bekasi. Kalau Faruk dari Karawang. Oh, Karawang. Ya. Oh, berarti luar Jakarta semua ya. Iya. Nah, Ya, kalau luar dari karir Jakarta. sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri karena emang dari awalnya suka yang namanya street photography, jadi semua momen tuh penting, semua momen tuh oke. punya makna dan maksudnya sendiri gitu. Mhm. Jadi ya bekerja di bidang sosial gini, itu kayaknya pas banget sih menurut Oke, aku. jadi kalau kamu memang sesuai dengan passionnya Iya. ya. Kalau misalnya Faruk ya sedikit nyebrang lah. Menyimpang sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, nah ini rencana ke depannya gimana nih? Kan sudah lumayan lama juga kan di YPP dan juga banyak sekali hal-hal yang berkesan kan. Kayaknya hampir semuanya berkesan ya. Hampir semuanya berkesan Iya kan banget. kalau Faruk udah mulai OTW ke Bali. Kalau Chris mulai ada rencana kemana? Kegiatan apa lagi nih ke depannya? Kalau ke depannya sih paling untuk bikin sosial media YPP lebih tingkat lagi, lebih Oke, lagi gitu. apalagi zaman sekarang kan kayaknya konten-konten Iya. tuh di sosial media harus main banget Harus ya main nggak banget, sih? harus main Kalau- banget. Kalau misalnya kayak dulu mungkin YPP ini kan udah berpuluh-puluh tahun gitu kan. Kalau dulu kan kayaknya orang hanya nontonnya di TV gitu. Iya, Kalau sekarang benar. kan sosial media udah banyak mulai diakses. Jadi kayak video yang menarik, terus konten-konten yang menarik juga sangat diperlukan sekali gitu ya. Benar, Nah kalau benar. misalnya butuh model mungkin aku bisa bantu. Waduh. Tapi beda rate ya, rate-nya beda ya. Oke. Rencana ke depannya gimana nih selain menyusun skripsi pastinya ya kan? Apakah ada juga rencana pengen deh join sama YPP nih seterusnya jadi bukan anak magang lagi gitu? Ada nggak Waduh. rencananya? Sebetulnya kalau dari Faruk sendiri nanti gitu ya setelah fresh graduate, Amin. Amin. kalau misalkan memang pas fresh graduate udah Lulus gitu udah ya. lulus gitu mah tuh udah Udah di bebas. apa ya? Iya udah bebas. Udah bebas. Udah ada sinyal dari YPP. Sinyal nggak tuh? Udah ada panggilan. Udah ada Udah ada panggilan. panggilan. Apa boleh buat? Kok apa yang boleh buat sih? Apa boleh Kesannya buat? kayak nggak ada pilihan lain gitu. Enggak maksudnya enggak gitu loh. Nah, tapi maksudnya kalau ada rasa tertarikan untuk Iya. gabung sebagai Betul. tim YPP tapi bukan sebagai magang gitu kan. Ada rencana ke situ ya. Aku doakan semoga lancar ya. Amin. Karena kan ini juga kan niat baik ya. Apalagi juga kan kita membantu sumbangan-sumbangan semua nih dari sobat YP untuk
salurkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Semoga kan jadi lebih berkah lagi. Amin, Ya kan? amin. Tapi balik lagi skripsinya buruan. Tapi banyak loh kalau misalnya di Indosiar SCTV itu dari anak magang terus akhirnya jadi karyawan beneran banyak banget ya. Banyak banget. Jadi makanya dilancarkan ya. Semoga rencana segala macamnya ya. Amin. Amin. Oke, sekarang kalian mau nanya apa sama aku? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Kebetulan juga video ini adalah nanti yang edit kamu sendiri ya? Betul. Betul sekali. Jadi sebagai narasumber iya, ngedit sendiri juga Ngedit iya. video juga gitu. iya. Ini curiga untung kamu nggak ngerekam sendiri juga loh. Harusnya kamu juga yang Oh ngerekam. iya, aduh. Ini Rompi punya siapa? Minjem tadi ngambil aja. Katanya tadi ada di meja ngambil sendiri Iya. ya. Iya, iya. Luar biasa. Emang kalau anak magang 2 periode tuh emang beda ya. Beda. Oke, terakhir nih ya buat kalian, buat Faruk sama Chris nih, boleh gak sih disampaikan closing statement buat anak-anak muda yang pengen juga berbuat baik pastinya, apalagi kan generasi muda adalah sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang lebih baik pasti ya. Silakan. Untuk Faruk dulu boleh. Buat anak muda dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia, mari kita terus berbuat baik gitu ya. Terutama jangan lupa berdonasi ke YPP ini, karena saya yang menjadi tamu dari Magang Merdeka sendiri menyaksikan bagaimana donasi-donasi itu tersalurkan gitu. Oke, thank you Faruk. Kalau dari Chris silakan. Pesan aku sih untuk anak muda yang zaman sekarang ya, jangan takut untuk mengeluarkan duit sedikit demi berdonasi. Karena berdonasi itu nggak buat kalian merasa kekurangan, malah merasa berkecukupan dalam hal mental maupun fisik gitu. Jadi sisihkan rezekimu untuk orang-orang yang membutuhkan, karena banyak di sana yang membutuhkan. Oke, thank you Chris. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan akan berbalik kepada kita ya. Jadi kalau kita berbuat baik, benar. insya Allah kebaikan lain juga akan berbalik kepada kita. Benar. Begitu kan, apalagi juga kan ini anak-anak muda menyaksikan sendiri ya, bahwa memang apa yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sangat bermanfaat sekali begitu ya. Jadi seberapapun donasi yang diberikan itu insya Allah akan sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Faruk dan Chris. Sukses selalu. Selamat membagikan kebaikan, menebarkan virus-virus kebaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa skripsinya ya. Balik lagi. Dan juga jangan lupa Sobat YPP untuk dibunyikan loncengnya, di like, di subscribe supaya nggak ketinggalan berita kita di YPP Corner. Saya Wanda Dwi Utari dan Faruk dan juga Chris pamit. Mau ada pantun dulu boleh? Dibantu cakepnya boleh? Boleh. Elvi Sukaesih makan biji selasih. Cakep. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.